Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwafidin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita di satu majelis yang sangat mulia ini. Semoga Allah akan berkenan memberikan tambahan ilmu dari apa yang kita kaji, yang nantinya akan memberikan kesempurnaan di dalam kita melaksanakan agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam ini. Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita masih akan lanjutkan kembali kajian surah As-Sams yang nanti insya Allah akan kita kaji ayat 3 dan ayat 4 setelah kita menyelesaikan kajian ayat 1 dan ayat 2. Sebagaimana biasa, terlebih dahulu mari kita awali dengan tilawah tadarus dari surah Asy-Syams ini. Dibuka bersama biar nanti kita akan bisa untuk bersama-sama membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samaa'i wa ma
wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang kita baca tadi Allah akan berkenan memberikan kebaikan kepada kita. Kemarin telah kita kaji ayat yang kedua. Gimana ayat yang kedua? Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Mengiringi apa? Mengiringi matahari. Dan hal ini dapat kita saksikan untuk setiap harinya. Nah, malam hari ini kita akan kaji dua ayat sekaligus, yaitu ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3, wan nahari idza jallaha. Apa an-nahar? Siang.
wan nahari dan siang, idza jallaha apabila menampakkannya. Sekali lagi, dan siang apabila menampakkannya. Menampakkannya, nya itu kembali kepada apa? Nah, itu nanti yang akan kita kaji. Kemudian ayat 4, wal-laili idza yaghshaha. Apa al-lail? Malam. Dan malam, idza yaghshaha apabila menutupinya. Malam apabila menutupinya. Menutupinya, nya apa? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, setelah kita memahami terjemah secara bebas itu, coba mari kita pelajari bagaimana penjelasan dari para ulama kita, para mufassir yang menjelaskan tentang ayat 3 dan ayat 4. Penjelasan Ibnu Jarir yang tertulis dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, beliau siapa? Beliau siapa? Ibnu Jarir. Ibnu Jarir, beliau mengatakan bahwa semua zamir, apa zamir? Yang sudah pernah belajar bahasa Arab, zamir itu apa? Zamir apa? Zamir sing esoh acung jawab bener mulai. Lah ya wis bener kok. Berarti kan sudah dapat, wis pulang gitu aja. Zamir itu adalah kata ganti. Maka tadi di awal saya sudah nanya, dan siang apabila menampakkannya. Lah, nya itu kembali kepada apa? Nah, nya itulah namanya apa? Zamir. Kalau bahasa kita apa? Kata ganti. Begitu juga dan malam apabila menutupinya. Menutupinya, nya apa? Maka untuk mengetahui itu, penjelasan Ibnu Jarir tadi bahwa semua zamir yang kata ganti itu merujuk kepada apa? Kepada apa? Nya itu matahari dalam semua kalimat itu. Berarti kalau ayat 3 dan siang apabila menampakkannya, maksudnya matahari itu menampakkan dirinya di waktu siang. Berarti kalau sudah di siang hari
maka matahari itu akan menampakkan dirinya. Berarti nya itu adalah kembali kepada matahari. Dan ini telah kita maklumi untuk setiap harinya. Ketika di siang hari matahari itu akan tampak, dan matahari itu menampakkan dirinya sebagai tanda bahwa itu telah siang. Sama. Begitu juga dan malam, yang ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 4. Dan malam apabila menutupinya. Menutupi apa? Matahari. Nah, sehingga di malam hari maka matahari itu akan tertutup. Jamaah yang berbahagia, mengapa kata ganti atau dhamir yang ada pada ayat 3 dan ayat 4 itu merujuk kepada matahari? Penjelasannya karena mataharilah yang menjadi subjek pembicaraan. Jadi yang dibahas itu apa? Matahari. Nah, yang dibicarakan apa? Matahari. Maka kata gantinya tadi adalah kembali kepada matahari. Nah, ini perlunya kita mendapatkan juga penjelasan dari para ulama bagaimana untuk mengetahui dhamir itu, kata ganti itu kembali kepada apa. Maka ketika siang hari, nah, kita pahami, maka ketika siang hari segala sesuatu yang ada di mana? Di atas muka bumi ini tampak apa? Jelas dengan cahayanya. Cahaya apa? Cahaya matahari. Karena apa? Matahari sudah mulai memancarkan cahayanya. Apa kemarin yang cahaya itu? Yaitu sesuatu yang memancar dari tak pikir mau mesti lali ya. Padahal dia ingin yang memancar dari dirinya sendiri. Yang memancar dari dirinya sendiri. Sedangkan nur apa kemarin? Yang memancar karena pantulan dari mana? Benda yang lain. Ya, pokoknya anggere maca tulisannya insya Allah bisa. Nek temu lho. Nek temu apa? Tulisane. Temu tulisane. Bismillah. Nah, maka dapat kita saksikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tampak dengan jelas karena matahari telah memancarkan cahayanya.
Hal yang seperti ini sudah maklum semuanya, sudah paham semuanya. Tapi jangan hanya sekedar tahu dan paham, tapi mau merenung. Ya kemarin itu ya, mau merenung. Jangan hanya sekedar itu dianggap sesuatu yang sudah biasa setiap hari memang seperti itu, tapi kita harus merenung kan begitu. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ketika malam hari permukaan bumi akan menjadi gelap. Malam hari permukaan bumi menjadi gelap. Hal yang seperti ini kan upama ora diterangke kan ya wis apa? Wis tahu kan setiap hari menikmati itu. Tapi mengapa ini perlu kita pelajari dan Allah perlu sampaikan sampai Allah bersumpah dengan matahari itu. Nah, makanya silih bergantinya. Silih berganti beta apa? Gimana? Silih berganti. Nah, gantian. Silih bergantinya gelap dan terang, ya. Habis gelap terbitlah terang. Setelah habis terang, nah muncullah gelap. Terus berganti. Nah, pergantian gelap terang, terang gelap. Nah, silih bergantinya yang seperti itu. Begitu juga matahari dan rembulan di alam ini dengan keteraturan, betul kan? Teratur kan? Teratur, runtut, kesempurnaan dan memberi berbagai manfaat untuk manusia. Jadi adanya gelap, adanya terang, itu sebenarnya ada nilai apa? Manfaatnya bagi manusia. Begitu juga matahari dan bulan yang terus melakukan seperti itu dengan cara teratur yang kemarin, terus berjalan pada apanya kemarin? Para orbitnya, para porosnya dengan sempurna, itu pun juga akan ada manfaatnya bagi manusia. Nah, yang kemarin sudah kita kaji bersama apa manfaat matahari, apa manfaat bulan bagi kehidupan manusia. Nah, malam hari ini nanti kita juga akan kaji apa manfaatnya Allah mempersilih gantikan apa? Siang dan malam, gelap dan terang. Nanti pada akhir pembahasan kita akan kaji apa manfaat bagi manusia adanya malam dan siang. Di samping pergantian malam dan siang,
juga merupakan bukti terbesar. Bukti terbesar bagi Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa atas segala sesuatu. Coba kita renungkan pergantian dari malam ke siang, terus nanti siang ke malam, itu merupakan bukti terbesar akan maha kuasanya Allah. Dan ternyata kenyataannya tidak akan ada makhluk yang mampu untuk silih gantikan antara malam dan siang. Kalau seandainya ada makhluk, utamanya manusia, yang mampu mempersilih gantikan malam dan siang, wah enak. Pas kondisi sedang puasa puasa Ramadan, siangnya dipercepat, iya dah. Lah iya, kan itu serahkan manusia gitu kan. Mau manusia bisa, malamnya diperpanjang. Matok orang gue. Nah, matok toh. Soalnya seladang sedang buka. Tapi itu haknya Allah, menunjukkan kemahakuasaan Allah yang terbesar dalam mempersilih gantikan malam dan siang. Mbok jam ki yang cepet ke to, yo ora bermanfaat sih cepetnya mung jam kok. Karena apa? Yang menjadi pedoman bukan jam yang ada di dinding itu dipercepat, tapi kondisi belum datangnya waktu malam, ya belum berbuka, kan begitu. Itu di samping ada manfaatnya bagi manusia yang nanti akan kita kaji manfaatnya, dan juga sebagai bukti terbesar tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau manusia sudah bisa menikmati manfaat siang dan malam, dan manusia memahami dan lenggono itu adalah tanda kebesaran Allah, makanya hanya dialah, dia siapa? Dia Allah yang berhak untuk disembah, dan sesembahan selainnya Allah adalah sesembahan yang batil. Kenapa? Sebab orang-orang zaman dahulu juga memiliki banyak sesembahan, tapi nyatanya sesembahan mereka itu tidak punya manfaat, apalagi kemampuan sampai mengatur, merubah adanya malam dan siang. Nah, berarti tentunya sesembahan yang mereka sembah itu harus ditinggalkan dan hanya menyembah kepada Allah saja, karena memang Allah lah yang mengatur pergantian siang dan malam. Seperti kemarin
Justru Nabi Allah Ibrahim proses untuk mencari siapa? Tuhannya. Iya, beliau nggak menyembah kepada matahari, nggak menyembah kepada bulan, bintang, tapi menyembah yang mengatur semuanya itu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti inilah yang dikehendaki oleh syariat. Dan perubahan siang dan malam itu adalah terus berganti sejak dulu sampai sekarang, sampai nanti yang akan datang akan berganti. Datang siang, malam tinggalkan. Datang malam, siang tinggalkan. Datang siang, malam tinggalkan. Terus akan silih berganti. Coba dilihat pada surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Surah yang keberapa Az-Zumar? 239. Ayatnya 5. Ayatnya 5. Yukawwirul laila 'alan nahari, terus wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Nah, ini sebagai tanda apa? Pergantian. Dan telah Allah jelaskan. Maka setelah kita mengkaji, memahami bahwa pergantian siang dan malam itu telah ditetapkan, telah dinas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah Az-Zumar ayat yang kelima, sehingga kita akan tambah yakin, akan bertambah keimanan kita setelah mengkaji ayat Allah. Dan nyatanya disitulah Allah berfirman, mengabadikan pergantian siang malam itu adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Nah, sesembahan selain Allah harus ditinggalkan. Nah, pergantian itu siang dan malam, semua itu Allah ciptakan untuk maslahat bagi hambanya. Maslahat bagi hambanya. Nah, di sini
sebenarnya Allah telah memberikan satu fasilitas kepada hambanya ketika siang dan ketika malam. Fasilitas itu Allah yang berikan. Nah, tentunya kita selaku hambanya harus memahami fasilitas yang Allah berikan, dan semestinya kita memanfaatkan dan mengambil fasilitas yang Allah berikan itu. Justru jangan nanti dibalik, Allah sediakan siang, Allah sediakan malam, untuk apa yang dimaui Allah kita tidak mengambilnya. Nah, maslahat apa adanya pergantian siang dan malam itu? Nah, coba dilihat pada surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 71, 72 dan 73. Surah Al-Qasas, surah yang ke 28, ayat 71, 72, 73. Allah berikan fasilitas. Qul ara aitum in ja'alallahu terus alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum biziyain afala tasma'un. Tujuh puluh duanya Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum billailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikanmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat. Nah, coba, ini kan merupakan satu pertanyaan. Coba terangkan kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu itu malam terus menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Nah, di atas tadi kan perintah untuk beribadah kepada siapa? Allah saja.
Karena apa? Allah lah yang mempersilih gantikan antara siang dan malam. Tapi masih tetap ada hamba Allah yang beribadah kepada selain Allah. Dikira Tuhan-Tuhan mereka itu akan bisa memberikan satu manfaat, akan bisa menolong kepada mereka. Maka ditanya ini, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu seandainya itu pada waktu malam terus sampai hari kiamat? Terus sing arep madangke sopo? Yang memberikan sinar siapa? Yang akan ada orang yang mampu. Kalau Tuhanmu yang kau sembah itu mampu, jelas gak bisa, gak mungkin mampu. Maka apakah kamu tidak mendengar? 72. Katakanlah, terangkan kepadaku jika Allah menjadikan untukmu itu apa? Siang terus menerus sampai apa? Hari kiamat. Jadi gantian itu ya. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat kepadanya? Apakah kamu tidak memperhatikan? Ada enggak yang bisa menjawab selain Allah? Enggak ada. Enggak ada, karena di atas sudah sampaikan bahwa itu adalah sebagai tanda besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kamu tidak mendengar? Mengapa kamu tidak memperhatikan? Nah, mestinya hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Maka surah Al-Qasas ayat 73 memberikan satu pemanfaatan kepada hambanya, wa mirrahmatihi, terus ja'ala lakumul laila wan nahara, terus litaskunu fihi walitabtaghu min fadlih wala'allakum tashkurun. Ayat berapa itu? 73. Dan karena rahmatnya, rahmat Allah, karena rahmat Allah, Dia jadikan untukmu malam dan siang. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, malam dan siang itu adalah karena apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Karena Allah yang berkehendak, yang diberikan kepada kamu sekalian hamba Allah, supaya, nah di sini, nah ini mestinya harus kita sikapi, supaya kamu beristirahat pada malam itu. Berarti mestinya manusia itu
memahami bahwa adanya pergantian siang dan malam itu apa? Merupakan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menghendaki ketika Allah jadikan malam untuk apa? Beristirahat. Dari apa? Dari kelelahan setelah apa? Beraktivitas kapan? Di siang hari. Tapi kalau ini tidak diambil, katakanlah siang hari sudah apa? Sudah beraktivitas, bekerja dengan apa? Dengan menguras apa? Tenaga, pros apa? Peras keringat, terus apa? Banting tulang, apalagi? Entek. Lah iya, kuwi saking pol to kuwi. Jadi siang hari bekerja peras keringat, banting tulang, kuwi menandakan kerjanya memang full, optimal. Terus kan secara biologis otomatis apa? Lelah, capek. Maka Allah datangkan apa? Malam hari agar istirahat. Tapi apa yang terjadi? Mestinya untuk istirahat masih digunakan untuk apa lagi? Nambah kerja. Bahasanya apa? Lembur. Bekerja sehari, kemudian suruh lembur 2 jam, digaji seperti bekerja 1 hari. Mangkat gak? Mangkat gak? Iya Pak, nyawut kerong dina itu gaji apa dene sedina ora maka tapi malam tidak istirahat. Kalau ini menyalahi apa yang dikehendaki oleh Allah, pasti nanti akan terjadi permasalahan di belakangnya. Iya sehari 2 hari seminggu tenaga masih wah, tunggu 1 bulan opnam. Ya opnam. Karena apa? Mestinya malam istirahat masih digunakan untuk lembur. Kan begitu. Udah lelah sebenarnya bekerja itu. Begitu sebaliknya. Supaya kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari. Berarti Allah datangkan waktu siang untuk apa? Bekerja. Untuk bekerja. Mula karena malam hari ini untuk istirahat, maka ngajine jangan terlalu malam-malam. Maka ngajine jangan terlalu malam-malam. Nanti keprotes dengan ayat ini, kan malam untuk istirahat. Oh iya, gitu kan? Atau mungkin sumber selama makat ngaji, ngapa makat? Lah kan malam untuk istirahat.
Iya. Maka menurut pakar kesehatan, tidur malam dengan tidur siang itu lebih kualitas yang mana? Tidur malam. Tidur malam. Tapi yang namanya makhluk sosial, terkadang siang sudah bekerja sampai sore, malam masih ada apa? Masih ada apa? Hajatan. Sampai jam berapa? Jam 12. Terus besok bangun lagi jam berapa? Jam 6. Astagfirullahaladzim. Lah iya. Lah terus sampai jam 12 tidurnya jam berapa? Jam 1. Jam 1 terus nanti bangunnya jam 3. Berapa jam tidurnya? Coba 1 jam, 2 jam. Elok Tegarjo. Terus besok kerja lagi, ngono toh? Harus bener-bener ini fasilitas diambil. Siang untuk kerja, malam untuk istirahat. Kualitas tidur siang dan malam jauh lebih baik tidur malam. Lah semua itu kata Allah agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Itulah manfaat. Allah silih gantikan. Seandainya itu terus malam terus saya kerja piye? Jadi mung turu wae. Sebaliknya kalau siang terus apa ya jenak tidur siang. Kondisi panas, iya kan? Masya Allah, siang malam terus dirubah dan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada surah An-Naba, ayat 10 dan ayat 11 juga memperkuat. Waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Dan kami telah jadikan malam sebagai pakaian. Maksudnya apa? Untuk istirahat, serta menjadikan siang hari sebagai tempat mencari penghidupan. Kalau masih bekerja itu terasa capek enggak? Pas bekerjanya enggak terasa. Nanti terasanya kapan? Waktu istirahat, waktu malam terasa. Nah, maka waktu untuk istirahat. Kenapa? Sebab semuanya punya hak. Punya hak. Rasulullah bersabda, fa inna li jasadika alaika haqqan wa inna li ainika alaika haqqan. Sesungguhnya tubuhmu punya hak. Kalau capek haknya apa? Istirahat. Lelah haknya istirahat, tidur. Kedua matamu juga memiliki hak. Kalau mata ngantuk tidur. Maka ngaji ini kalau ngantuk silakan sudah turu kono. Jamaah yang berbahagia, coba perhatikan proses pergantian siang malam itu. Allah atur pelan-pelan, ada proses. Berbeda dengan kita
menghendaki gelap dan menghendaki terang. Enggak seperti Allah. Jauh, misalkan kondisi seperti ini terang, terus menghendaki gelap, langsung klek, spontan, pet. Iya enggak? Iya, langsung ini enggak bisa lihat. Karena apa? Habis dari terang, langsung lampu matikan, pet. Kita juga enggak bisa melihat. Spontan. Tapi begitu sebaliknya, ketika gelap kita ceklekkan lampu langsung. Tapi proses pergantian malam ke siang, siang ke malam sangat pelan-pelan. Enggak langsung. Enggak. Coba kalau dari malam mau ke siang, nanti akan ada fajar sodik, terus fajar apa? Fajar pagi. Fajar sitik apa fajar sodik? Itu nanti kan pelan-pelan begitu, dari gelap gulita terus mulai pagi muncul fajar, terontong ya tak, akan tampak pelan-pelan kan begitu. Kalau kita tadi menghendaki terang, jar langsung. Dan nanti ketika mau datang malam, matahari tenggelam, terus mulai agak redup, kemudian agak gelap, terus berarti sampai gelap total, pelan-pelan, luar biasa. Seperti ini merupakan satu pelajaran bagi kita agar kita bisa memperhatikan. Begitulah tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ini sudah hampir jam 9, berarti gelapnya wis tenanan. Nah, ini waktunya untuk istirahat dan tidur. Maka kita hentikan saja, nanti tidak enak yang ngacung, Pak maaf dah malam, ini waktu istirahat. Nah, kan ngono. Daripada nanti panjenengan mengacungkan tangan, lebih baik saya sudahi saja. Dan proses pergantian malam dan siang cara pelan-pelan seperti ini nanti dapat dilihat pada surah Yasin. Wa ayatul lahumul lailu, terus naslahu minhun nahara fa idahum muslimun. Yasin 37. Wis blas raga gas iki. Tak waca kaya-kaya wis ra connect, heeh. Ra connect, heeh. Ketoke towere ya melu blank ketoke, heeh. Nah, dadi apa ini dari dampak dari tower malam itu. Nggih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.